Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini dengan NIM 0142 S1A020042 dari kelas 3B Prodi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor dengan dosen pengampu Ibu Resya Bahrunisa MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja atau pegawai tidak mengalami cedera. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 2 tercantum setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral, kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral agama. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja adalah: yang pertama, setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan. Yang kedua, setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. Yang ketiga, tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman. Selanjutnya yaitu aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, aturan keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana sistem tersebut harus diterapkan pada perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 100 orang karyawan atau mempunyai tingkat potensi bahagia yang tinggi. Sistem manajemen ini tidak hanya mengatur karyawan perusahaan, tapi juga kepada semua pihak yang terkait. Selanjutnya, peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan atau pemberi kerja memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di tempat kerja karyawan. Sejauh hal tersebut dapat diimplementasikan, attitude dari manajer terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dalam implementasinya. Di perusahaan, karyawan harus bisa melihat secara langsung bagaimana perusahaan dan manajer memandang bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang sangat serius. Karyawan hanya akan melihat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas jika perusahaan dan manajer mereka harus lihat serius untuk berupaya sedemikian rupa untuk menekankan angka kecelakaan kerja dan mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang keempat yaitu penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Menurut Dasar 2017 bisa diakibatkan karena salah satu atau kombinasi dari 3 hal dasar penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu kejadian kecelakaan tidak disengaja, kondisi yang tidak aman, dan karyawan yang cenderung melakukan tindakan berbahaya. Sebab-sebab timbulnya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi menimpa pekerja dengan berbagai sebab. Usaha menyediakan tempat yang aman untuk bekerja serta sesuai proses teratur yang berhubungan dengan usaha menentukan kondisi umum. Dengan apa pekerjaan yang akan dilaksanakan para pekerja. Dan di sini ada 3 faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor manusia. Yang ketiga, faktor mesin atau alat. Baik, yang kelima yaitu prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Dalam prakteknya, mencegah kecelakaan di tempat kerja adalah dengan mengintervensi 2 hal, yaitu kondisi kerja yang tidak aman dan perilaku karyawan yang membahayakan. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, pencegahan kecelakaan merupakan bagian yang penting dalam kegiatan pengawasan. Yang kedua, perlu adanya kerjasama antar pihak manajemen, supervisor, dan pekerja dalam mencegah kecelakaan.
Yang ketiga, adanya bimbingan dari top manajemen. Yang keempat, top manajemen menetapkan kebijaksanaan keselamatan kerja bersama organisasi dan petugas keselamatan kerja. Yang kelima, metode kerja yang mengandung manual keselamatan kerja harus diterapkan. Dan selanjutnya yang keenam yaitu tanggung jawab dan keselamatan kerja. Tanggung jawab dan keselamatan kerja terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pihak manajemen bertanggung jawab dalam hal A. Memberikan bimbingan untuk pencegahan kecelakaan. Yang B. Keyakinan bawahan tentang pentingnya keselamatan kerja. Dan yang kedua, supervisor bertanggung jawab dalam hal A. Memperhatikan kondisi kerja yang aman. B. Mempunyai inisiatif tentang langkah perbaikan keselamatan kerja dan memberikan laporan. Dan yang ketiga, pekerja bertanggung jawab dalam hal yaitu A. Kesiapan dan minat untuk mempelajari diri dengan cara kerja yang aman. B. Mempelajari peraturan atau instruksi kerja yang mencakup keselamatan kerja. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.